Amin ya rabbal. Ibu sehat? Alhamdulillah. Coba kita berselawat. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujah bi ahlil badri ya Allah. Sekali bismanya. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Cantik. Kepada seluruh hadirin wal hadirat sidang jamaah takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tentu hal yang pasti itu cuma satu. Itulah kematian. Yang lain belum pasti. Orang mampu bercita-cita ingin jadi anggota dewan, ingin jadi pejabat, ingin jadi orang kaya, itu belum pasti. Tapi ada yang pasti, biar bercita-cita apa tidak, apakah dia punya jabatan atau tidak, apakah dia dalam keadaan kaya atau miskin. Tapi ketika bertemu dalam hal ini, maka dia tidak akan membedakan antara yang satu dengan yang lain. Apakah yang pasti itu? Yang pertama dan yang pertama, yakni pasti itu adalah mati. Jadi hidup di dunia ini hanya sekali. Tidak ada hidup menjadi dua kali. Kecuali mungkin nabi-nabi terdahulu. Tapi semua itu adalah merupakan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat Nabi Adam alaihi salam. Yang dahulunya tidak ada Nabi Adam. Kemudian Allah bentuk dari tanah liat. Kemudian Allah tiupkan ruh. Maka tercipta Nabi Adam. Artinya apa? Tidak ada, kemudian ada. Allah mampu. Apalagi kalau memang sudah ada, kemudian tidak ada. Mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Idris alaihissalam adalah manusia yang pernah 2 kali meninggal. Seandainya maunya Nabi Idris, seandainya maunya Nabiullah, mungkin itu akan bisa terjadi. Tapi Allah yang berkehendak, Allah yang mau, maka semua akan terjadi. Cukup Allah katakan, innama amruhu idza arada syai'a ayyakula lahu kun. Coba diulangi. Innama amruhu idza arada syai'a ayyakula lahu kun. Jikalau Allah berkeinginan, jikalau Allah mau punya mau, maka cukup Allah katakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Begitu pula kematian. Itu kematian adalah maunya Allah, bukan maunya manusia. Karena seandainya di kotak nangki bilang erok maki mate, mesti jawaban tate apa ki? Betul? Atau mau maki? Tidak termasuk saya. Tidak ada yang mau menginginkan hal itu. Tapi mau atau tidak mau, siap atau tidak siap, apakah kita banyak amal atau tidak? Faiza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jikalau ajal tiba seseorang, maka tidak bisa diundur sedikit pun dan tidak bisa dimajukan sedikit pun. Makanya mari bersiap menyongsong diri menghadapi yang namanya sakarat. Nah intinya kata Rasulullah, kalau ingin bahagia hanya 2 konsepnya. Apa itu? Yang pertama, perbaiki hubungan kepada Allah. Yang kedua, perbaiki hubungan tak kepada manusia. Kamana mamo lobangi kia sembayang, pulang balik ke tanah suci, Senin Kamis kita puasa sunat. Akan tetapi kode kiri badan terbatau, jahat sama tetangga, ndak baik sama orang lain, maka bisa saja solat yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Betul? Kadang ada orang rajin pergi di masjid, tapi tiba di masjid buat cerita jemuluna. Betul?
Kadang ada orang rajin pergi dengarkan ceramah, pulang dengarkan ceramah, ceramah tongi, biar ustaz karena cerita tong. Betul tidak? Kenapa betul? Nah makanya kata Nabi, kafa bil mauti wa'idha. Jadikan kematian itu menjadi pembelajaran besar buat kita. Bahagia perasaan ibu kalau kita ingin berpisah roh dengan tubuh. Bahagia perasaan kalau ingin ketemu dengan Sang Pencipta. Salah satunya pintunya dan satu-satunya pintunya yakni harus menghadapi kematian. Makanya mati jangan kau pandang enteng. Sakarat jangan biasakan. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam diampunkan dosa-dosanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dijamin masuk ke dalam surga. Tapi ketika menghadapi sakaratnya, sakitnya sakit yang sangat luar biasa. Apa yang bahasa sakit? Garing. Garingnya sangat luar biasa, sakitnya sangat luar biasa. Apalagi kita, apalagi saya, apalagi kita semua manusia biasa yang tidak pernah luput daripada hilaf dan dosa. Makanya minta, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, matikanlah saya atau wafatkanlah saya dalam keadaan husnul khatimah. Makanya punalik bagi sembahyang, tekil langsung minting, jangan langsung duduk. Baca dulu doa supaya minta sama Allah, mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Baca mi doana, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Coba semuanya minawaki. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Sekali pi. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, wafatkanlah atau matikanlah saya ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Atau dalam sujud terakhir, ada doanya. Makanya itu tidak apa-apa nih pemaling-maling kunjung sujud. Tidak apa-apa dikasih lama-lama di situ sujud, supaya kita minta sama Allah dalam sujud terakhir husnul khatim. Baca doanya, Allahumma yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Coba semuanya, Allahumma yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair bi rahmatika ya arhamar. Sekali pi semuanya, Allahumma yassir wa la tu'assir. Apa pi? Dalam kote ruah. Warongkyo. Allahumma yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin aja nasa. Artinya ya Allah, berikan aku kemudahan ya Allah. Jangan kau berikan aku kesusahan. Rabbi tammim bil khair, dan matikan aku ya Allah mati dalam keadaan baik atau mati dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillah. Makanya di setiap saat ada trik diajarkan oleh Nabi supaya kita menghadapi sakarat diberikan kemudahan. Siapa itu? Yang pertama kata Rasulullah, barang siapa yang senantiasa hatinya melangkahkan kakinya untuk ke masjid, 40 kali berjamaah di masjid, kata Nabi tidak akan meninggal. Tena namate sebelum lipite yang surga pemasena kareng Allah Ta'ala. Barakana nuka berjamaah ka. Alhamdulillah. Diusahakan pergi ke berjamaah di masjid. Kutu. Ustaz sibuk, banyak kursu, banyak ini, belum selesai ini. Kalau itu urusan mau diurus tidak bakalan selesai. Pertanyaannya kapan kita mau ke masjid? Tidak apa-apa sibuk. Kalau memang tidak bisa datang di waktu subuh, datang di waktu duhur. Tidak bisa datang di waktu duhur, datang di waktu asar. Tidak bisa datang di waktu asar, datang di waktu maghrib. Tidak bisa datang di waktu maghrib, datang di waktu isya. Tidak bisa datang di waktu isya. Sudah sampai. Masa itu terus mati makin. Luar biasanya.
Nah itu masjid adalah tempat keindahan. Masjid tempat kita meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya masuk ke masjid jangan sembarang. Ada adab-adabnya. Nah bilang orang Bugis, engka ada adabnya na rekomelo kimat tama di masjid. Ada adab-adabnya kalau kita masuk ke masjid supaya Allah tahu apa niatnya. Allah tahu apa keinginanta. Seakan-akan gambarkan, ketika kau punya masalah, lakakkan kakiku ke masjid, maka selesai masalahmu. Ketika kau punya sakit, coba lakakkan kakimu ke masjid, maka selesai itu masalahmu. Seakan-akan Rasul gambarkan, punya masalah, garing, sakit, masalah, panas. Coba kau lakakkan kakimu karena mungkin kau malas ke masjid. Hebatnya itu orang yang hidup dengan masjid. Mamparakai, Nabi bilang orang Bugis. Nabi bilang Andre Guruta, barang siapa dia pulang dari masjid, nah pergi ke pekerjaannya, maka pekerjaannya itu membawa dengan penuh dengan keberkahan. Apabila dia pulang dari masjid, nah ambil ki motornya, insya Allah itu motornya bawa keberkahan. Apa pulang dari masjid, nah ambil ki mobilnya, insya Allah itu mobilnya bawa keberkahan. Pulang dari masjid, tidak ada pekerjaannya, tidak ada motornya, tidak ada mobilnya, tapi ada istri tak takarambang. Akan membawa keberkahan. Alhamdulillah. Ada saja Pak. Dipermudah menghadapi kematiannya. Karena perbanyak langkah ke masjid. Allah akan berikan jalan. Makanya masuk di masjid. Ada adab-adabnya. Makanya tuh narekomelo kimat tamat di masjid. Kalau mau masuk ke masjid, baca dulu doa. Apa doanya? Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Masuk menggunakan kaki kanan. Coba kanan. Apa bahasa bantainya kanan? Oh, kanan. Kalau kiri? Oh, oke. Nah, menggunakan kaki kanan, keluar menggunakan kaki kiri. Setelah masuk di masjid, jangan langsung mempo, jangan langsung duduk, jangan langsung tudang. Salah sunat dulu 2 rakaat. Nabi bilang orang Bugis doa papa karaja masiji. Kalau orang Bantaeng papa kalompo, papa kalabiri. Papa kalabiri salah sunnah papa kalabiri masiji. Apa niatnya Ustaz? Pakai bahasa Arab. Usalli sunnat tahiyatul masjid. Rakaataini adaan lillahi taala Allahu akbar. Itu. Tidak tahu pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Bantaeng. Tidak tahu pakai bahasa Bantaeng, boleh pakai bahasa Bugis. Tidak tahu pakai bahasa Bugis, boleh pakai bahasa Indonesia. Tidak tahu pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris. Nah, kilippu. Bahasa Indonesia saya nasi gala-gala. Purani maniat, sudah makin maniat. Allahu Akbar. Setelah baca Allahu Akbar, langsung baca surah Al-Fatihah. Ya, tidak lancar Al-Fatihah, alhamdulillah. Sama ji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah itu ambil surah pendek, terserah. Mau tidak apa-apa. Langsung ruku, i'tidal, sujud sama dengan solat-solat yang lain. Setelah itu salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Setelah salam jangan langsung cerita. Itu banyak orang masuk, cerita kiri kanan, anu. Jangan itu, usahakan baca Al-Quran. Biar tak sedikit, yang penting baca Al-Quran. Jangan karena kita sibuk, tidak mau kita baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Umpamanya salat subuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Mangamaki sadaqallahul azim. Boleh. Daripada itu Al-Quran Nabi ajarkan bukan harus 1 juz. Bukan berarti harus satu Al-Quran. Tidak. Tapi disuruh kita talil Quran. Biasakan diri untuk baca Al-Quran. Jadi salat subuh 1 ayat. Salat duhur 1 ayat. Salat asar 1 ayat. Salat maghrib 1 ayat. Salat isya 1 ayat. 5 dikali 1. 5 itu kalau 1 ayat. Kalau 2 ayat 5 dikali 2. 10 dikali 30 hari, 10 kali 30 berapa itu? Terlalu bilang
Hitungi jam matematika aku. Dikali 1 tahun banyak. Jadi baca Al-Quran. Capek baca Al-Quran, berzikir, bertasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh lagu-lagu. Subhanallah, walhamdulillah, wala Allahu Akbar, wala haula, wala quwata illa billahil aliyul azim. Coba semuanya. Subhanallah, walhamdulillah, ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwata. Itu yang dikerja kalau masuk masjid. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kalau ada di dekat tamu lihat cerita yanu beda suaminya langsung begini, subhanallah, 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 langsung dibisiki begitu. Beda yanu beda anak langsung subhanallah, 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 pemelangi mata, langsung sadar. Pecerita. Betul tidak? Supaya sadar itu. Supaya dia tinggalkan itu kebiasaan. Jangan cerita langsung saya bisikin. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kan begitu. Enak perasaannya tidak tersinggung. Dapat pahala. Pokoknya semakin cerita langsung. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Polong putus saat ranta. Nah itu. Hadirin sidang jamaah. Taziyah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Karena cara mensyukuri nikmat Allah itu dengan yang salah satunya syukur bil lisan. Salah satunya untuk syukur bil lisan dengan talil Quran, baca Al-Quran. Yang kedua zikrullah, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan tinggalkan subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, astaghfirullah, 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 atau kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Man kana akhirul kalami la ilaha illallah dahal jannah. Inai mati. Barang siapa mati diakhiri dengan kalimat la ilaha illallah dahal jannah, maka tidak ada tempatnya kecuali dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan kita semua meninggal dengan kalimat la ilaha. Tapa ada yang bilang gampanan tu ustaz pertama ke di surga. Biar makin banju-banju lah mati pakai nampak dibaca la ilaha illallah. Udah tidak semudah itu coy. Betul tidak? Jangan gampangkan hidup di dunia. Apapun kebiasaan kita menghadapi kematian, apapun kebiasaan kita hidup di dunia akan kembali nanti ketika dalam menghadapi sakarat. Makanya kata Nabi, punani rapi nyoto mateta menghadapi sakarat ya kisalai. Jangan tinggalkan. Kenapa? Karena di situ mi puncaknya syaitan ingin mengalami orang mati supaya orang mati ini tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Maka teh kirangi punania tahu di pamanang nite balona sembayanna loena pesedekana pulang balik ke tanah suci, tapi ketika menghadapi sakarat tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ngapai ni pamaling-maling batur setan nga. Menurut riwayat itu setan 41 kali berubah mukanya itu setan dipangit-ngit telepon otomatis. Kadang datang seperti orang tuanya, kadang datang seperti neneknya, kadang datang seperti istrinya. Akan tetapi yang datang bukan kakeknya, bukan istrinya. Yang datang syaitan ingin mengalami orang mati supaya orang mati ini menghadapi sakarat tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Makanya Rasul ajarkan, punan dirapin otomatis kata Rasul, ikra'u mautakum Yasin. Bacakan orang dalam keadaan sakaratmu, bacakan surah Yasin. Puang, kuali ni pabarakana bacaan surah 5. Punairo kini camu nyawana ane toto aku kicabu tapi tiak kisesai. Jikalau tidak ya Allah, sembuhkan dia dari penyakitnya. Jikalau tidak sembuh maka dosanya berguguran. Barakana surah Yasin. Jadi baca surah Yasin. Ada salah paham. Berarti itu surah Yasin Ustaz surah untuk mati. Kita baru baca surah Yasin ada pernah mati. Identik mi surah Yasin mati. Padahal tidak.
Itu surah Yasin banyak manfaatnya. Punya masalah, coba terapi dengan bacaan surah Yasin. Ada anak nakal, coba setiap malam Jumat bacakan surah Yasin. Ada garinta, coba sembuhkan dengan baca surah Yasin. Al-Quran itu syifa. Jadi semua dalam Al-Quran itu syifa. Bisa menjadi pengobat. Jadi itu surah Yasin luar biasa manfaatnya. Punya masalah, baca surah Yasin. Ada anak nakal, baca surah Yasin. Niat garinta, baca surah Yasin. Niat inranta, bayarai. Tidak mungkin surah Yasin langsung lunas otak. Betul tidak? Baca surah Yasin aja aku beri. Ya, baik. Baca surah Yasin. Menghadapi kematiannya baca surah Yasin. Cuman bagi yang mau baca surah Yasin jangan langsung mempo. Ada adab-adabnya kalau kita mau baca surah Yasin. Pekoga caranya Ustaz. Yang pertama yang mau baca surah Yasin, ambil dulu air wudu, malaki dulu wajenne. Setelah ambil air wudu, duduk maki. Sebaiknya yang baca surah Yasin duduk di sebelah kirinya, jangan di atas kepalanya. Yang kedua jangan pula di sebelah kanannya. Kenapa di atas kepalanya Ustaz? Karena di situ tempatnya arwah keluar. Makanya itu kalau ada orang dicabut melalui dengan kepalanya, angit tulang paratai melihat ke atas. Makanya malangi matana. Makanya puna niat tomate na malangi matana. Kita orang yang hidup di sapu rupana tomateta untuk diusapkan supaya tertutup ki. Nah jangan sembarang mengusap. Ada tong dibaca di situ kalau mengusap mata orang mati. Apa nih baca? Baca Bismillahi ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nih baca tapintalung. Genep pintalung na malangiji matana pa genep limang ganjilkan. Genep lima na malangiji pa genep tujung boleh. Genep tujuh na malangiji kasih cukup 9 kali boleh. Cukup 9 kali na malangiji lariki. Apakah malaman lah kaya? Umpama contohnya jenjo. Nah intinya adalah ambil air wudu, bacakan surah Yasin, duduk di sebelah kirinya, jangan di atas kepalanya. Yang kedua jangan pula di sebelah kanannya. Kenapa di sebelah kanan Ustaz? Karena di situ tempatnya malaikat maut acidong untuk tugasnya mencabut nyawa. Jangan sampai matu kita yang baca surah Yasin dari sebelah kanan tok ya mempo, salah cabut. Ikaw munelle. Umpama contohnya jenjo, jangan pula di kiri semua, tidak ada di kanan. Itu adat. Ambil air wudu, bacakan surah Yasin. Setelah itu bisikkan kalimat la ilaha illallah. Salah satunya memperbaharui iman kita dengan iman. Salah satunya memperbaharui kalimat itu. Jaddidu imanikum la ilaha illallah. Perbaharui imanmu dengan kalimat la ilaha illallah. Makanya kalau iman sementara lobet-lobet, iman sementara loyo-loyo, maka cas dengan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha apa? Ucapkan itu, suarakan itu. Karena siapa orang yang beriman itu? Yang beriman itu kata Nabi, diucapkan dengan lisan, mengakui dalam hati, naga melakukan dengan perbuatan. Tegede setoma tepo bahasa Bugisnya. Mana orang yang beriman? Tegede setoma tepo. Toma tepo itu na puade na sabalila, na tokang na sabati, na jaman na sabalan ruale. Beriman itu mengucapkan dengan lisan. Di mana lisannya? Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, aku bersaksi tidak ada yang pantas Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Ya Allah, aku bersaksi tidak ada yang pantas kami mintai kecuali Engkau ya Allah. Ya Allah, aku bersaksi tidak ada yang pantas yang minta meminta tolong kecuali Engkau. Makanya ketika punya masalah jangan ke manusia. Ketika punya sakit jangan ke manusia. Coba kau minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu, tapi minta maaf. Kadang ada manusia kalau punya masalah datang ke manusia, datang ke Sandro. Bukan lagi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hindari. Tauhid kita harus kuat. La ilaha illallah harus kuat. Karena jalani itu kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda apa lagi Allah kasihnya sehingga mau kita sadar. Allah sengaja kirimkan corona supaya sadar kita, telinga kita. Orang bantai kau sadari itu. Bagaimana terjadi di Masamba? Itu. Kapan manusia kau sadari itu? Kapan kau bisa mengajari itu? Bahwa cukuplah Allah menjadi peringatan. Cukuplah alamnya menjadi peringatan sehingga kau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadar. Nangis kita di hadapan Allah. Persiapan itu datang. Bersyukur masih terjadi di Masamba. Bersyukur masih terjadi di sana. Bagaimana kalau terjadi dalam daerah kita?
Nangis kita di hadapan Allah. Menangis kita di hadapan Allah. Tidak akan melangkah sedikit pun, kata Nabi. Tidak akan melangkah sedikit pun pertanggungjawaban itu. Sebelum kau jawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Man Rabbuka? Siapa Tuhanmu? Man Nabiyuka? Siapa Nabimu? Man Imamuka? Siapa imammu? Itu akan menjadi pertanyaan. Tapi kalau orang yang beramal soleh, baik. Salatnya baik. Sedekahnya jalan. Man Rabbuka? Allahu Akbar. Man Imamuka? Al-Quranul Karim. Itu bagi orang yang baik. Tapi orang yang busuk tidak baik sifatnya. Man Rabbuka? Tidak bisa dia jawab bilang anu. Apa anu? Balok-baloki. Betul. Mari kita kembali kepada Allah. Kematian akan terjadi di mana saja. Dan kematian itu akan kita kembali. Jadi hidup di dunia ini hanya sebentar saja Bapak Ibu. Kata Allah, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Telah kuciptakan kehidupan dan kematian itu liyabluwakum, hanyalah ujian bagi kamu. Siapa yang terbaik? Ayyukum ahsanu amala. Orang-orang senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Bu, Pak. Kata Nabi, barang siapa dia lakakkan kakinya untuk mendengarkan ceramah tausiah. Inai tahu melangkahkan kakinya untuk mendengarkan ceramah tausiah. Maka semua materi yang dilewati, apakah dedaunan, apakah bebatuan, akan menjadi saksi nanti di akhirat kemudian. Tidak akan berhenti daunan itu menjadi saksi sebelum kita diantarkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pahalanya luar biasa. Yang kedua kata Rasulullah, inai tawacidong ngalangir ceramah. Barang siapa dia duduk mendengarkan ceramah sampai selesai ceramah itu, maka kata Rasulullah, duduknya itu lebih mulia daripada sholat sunat 100 rakaat. Sudah ada yang pernah sholat sunat 100 rakaat? Satu kali pergi dengarkan ceramah tausiah lebih mulia daripada itu. Bahkan yang ketiga kata Rasulullah, ada mentong malaikat mengelilingi bumi ini 7 kali dia kelilingi. Semua yang dilihat oleh malaikat akan dilapor kepada Allah. Ya Allah, lapor. Apa tumai? Ada di situ ya Allah satu titik. Di mana letaknya? Di Indonesia puang. Di mana letaknya di Indonesia kaluas? Bila di Sulawesi Selatan puang. Di mana letaknya Sulawesi Selatan kaluas? Bila di Kabupaten Bantaeng. Di mana letaknya Kabupaten Bantaeng kaluas? Bila di apa namanya? Terminal. Terminal apa? Pokoknya hijau. Terminal Bantaeng. Apa dia lakukan malaikatku? Agana jama malaikatku. Dia duduk bertasbih menyebut namamu ya Allah. Dia baca subhanallah, baca alhamdulillah, membaca la ilaha illallah terus. Dia minta dua kepadamu ya Allah. Apa dia minta malaikatku? Dia minta kepadamu ya Allah, tempatkan aku ke dalam surga karena surga itu tempat yang paling indah. Terus, jangan kau tempatkan aku ke dalam neraka karena neraka tempat yang paling hina. Berkata Allah, malaikat, jangan kau tinggalkan tempat itu sebelum yang datang pada malam itu akan kuterima doa-doanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Maka berdoa kepada Allah, ya Allah, barakat atas aku ni bangia ya Allah, saya punya banyak masalah, kurangi saya punya masalah. Puang, barakat atas aku ni bangia ya Allah, saya punya sakit, sembuhkan saya punya pesakit. Ya Allah, berkahnya atas aku pada malam ini ya Allah, belum pak menikah. Mudah-mudahan sebulan cepat menikah. Bagi yang jomblo, kasihan dulu. Minta kepada Allah. Makanya hidup di dunia hanya biasa, santai maki. Betul. Karena ini adalah hanya ujian saja. Santai aja bro. Nabi bilang temanku, santai aja keles. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Telah kuciptakan kehidupan dan kematian itu liyabluwakum, hanyalah ujian. Allah kasih kekayaan ujian, Allah kasih jabatan itu adalah ujian. Siapa yang terbaik? Ayyukum ahsanu amala, orang-orang berlomba-lomba dalam kebaikan. Makanya hidup sederhana, santai-santai. Nabi bilang orang Bugis, ambil ko pelajaran, ambil ko sifatnya itu garam. Apa yang bahasa nano garam karena? Ceklah, ambil ko sifatnya itu ceklah. Kenapa itu ceklah? Nah, yaro ceklah ma sempu nama roa. 10.000 dibeli banyak mi. Betul. 10 deli liwan ya gana. Coba beli makin jene ponto. Banyak sekali kalau 10.000 kita beli. Itu masempo nama roa. Tapi lihat ko anak itu ceklah.
Biar bagaimanapun masaknya daging. Kalau tidak ada celanya itu daging, tidak ada rasanya itu masakan. Anakku, biar bagaimanapun masaknya itu sayur. Tapi kalau tidak ada celanya, tidak ada rasanya itu masakan sayur. Artinya nak, itu celah sederhana. Tapi kalau tidak ada, tidak dicari karena dia melengkapi. Ada mentong orang kalau dicari, kalau tidak ada dicari. Di mana. Kesenantiasa bagus perasaan kalau ada. Tapi kalau ada mentong orang, asal datangin, rusak perasaan. Paku kodi-kodi. Hindari. Hiduplah di dunia hanya sebentar. Dan semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita datang dan duduk untuk bertaziah, mendengarkan kalimat-kalimat Allah. Mudah-mudahan Allah muliakan hidup kita. Dan Allah panjangkan umur kita hidup di dunia penuh dengan keberkahan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ibu Haji, kepada seluruh hadirin wal hadirat, orang tua saya yang tidak bisa saya sebut satu persatu, mudah-mudahan kita semua ini mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan saya pasti banyak kekurangan. Kalaupun ada baik itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas nama saya pribadi, Al-Ustaz Andi Armayadi Al-Ghifari, SPDI mengucapkan mohon yang sebesar-besarnya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.